Kami dari kelompok 3 Sosiologi dari paket H, SMA Negeri 48 Jakarta, ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Lisa Putri dari absen 6. Nama saya Nabila Tria Putri. Nama saya Rena Maria. Nama saya Elva Redwanti Putri Fasya. Nama saya Safety Nadia. Nama saya Amsar dari absen 1. Nama saya Muhammad Jaya dari absen 23. Nama saya Farhan Rafael dari absen 34. Nama saya Abis Ramadan dari absen 14. Tonton terus wawancara kita di Masjid Lao-Tse. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tugas sosiologi, di mana kita mendapat kesempatan untuk mengunjungi sebuah Masjid Lao-Tse, dan kita mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang ustadz yaitu bernama Pak Naga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naga, Naga Funadi. Di sini saya selaku imam masjid dan juga selaku pengurus yayasan. Di yayasan saya itu biasa menangani orang-orang yang mau masuk Islam tuh, biasanya mereka konsultasinya sama saya gitu. Berdirinya ini, kalau ini kan tadinya bangunan ruko tuh. Bangunan rukonya itu nggak tahu tuh bangunnya kapan, tapi dijadikan pertama itu sebagai yayasan itu tahun 91. Tahun 91 dijadikan Yayasan Haji Karim Way. Kemudian jadi latar belakang sekalian aja, latar belakang ya, bahwasannya masjid ini didirikan itu untuk wadah aktivitas dakwah di kalangan Chinese Muslim. Ya, waktu itu pendirinya itu motornya itu Pak Yunus Yahya. Pak Yunus Yahya yang dibantu dengan teman-temannya, ada yang dari NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan banyak ormas Islam yang lainnya. Nah, jadi awalnya itu kita dirikan Yayasan Haji Karim Way itu untuk membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan masalah pembauran tuh, karena pada saat Pak Yunus Yahya itu berkecimpung itu, beliau melihat di Indonesia ini banyak orang-orang yang WNA gitu ya, banyak warga negara asing, tapi kenapa dengan Chinese aja kayaknya yang ada gap tuh gitu. Akhirnya Pak Yunus Yahya bikin Yayasan Haji Karim Way untuk membantu pemerintah mengentaskan masalah pembauran. Dan untuk itu perlu wadahnya tentu menurut Pak Yunus Yahya adalah bikin masjid. Ya, harus ada masjid, karena menurut Pak Yunus Yahya dalam teorinya yang terkenal tuh, by entering Islam, Chinese gains full acceptance. Itu menurut Pak Yunus Yahya, bahwa kalau orang Cina itu masuk Islam, maka orang Cina akan diterima secara sepenuhnya dengan orang-orang pribumi di sini, karena melihat latar belakang misalnya dari imigran misalnya dari Arab, dari India, mereka nggak ada masalah tuh dengan warga di sini, karena ternyata ada kesamaan di dalam agama. Sedangkan di orang Chinese lebih cenderung ikutin agama yang non Muslim gitu. Maka diadakanlah di sini di tahun 91 didirikan Yayasan Haji Karim Way sekaligus Masjid Lao-Tse. Dan waktu itu posisinya masih kontrak tuh di sini. Kemudian tahun 94 itu tahun 91 itu sempat kontrak dulu, kemudian karena ada masalah keuangan, akhirnya mengajukan bantuan tuh ke Pak Presiden Soeharto pada saat itu. Kemudian dibantu. Jadi ini bangunan ini ada 2 ruko. Ruko yang sebelah sana itu pemberian dari Pak Presiden Soeharto. Nah, kemudian tahun 94 di sini diberikan oleh Pak Habibie, waktu itu masih Menristek. Jadi di situ punya Pak Harto, sini punya Pak Habibie yang kemudian diserahkan kepada kita. Nah, itu awal terbentuknya Masjid Lao-Tse itu, kemudian sampai sekarang. Oh ya, jadi kalau awal-awal pendirian itu justru Pak Yunus Yahya itu nggak mau tuh ada ornamen-ornamen Chinese kayak begini, karena menurut Pak Yunus Yahya orang Chinese yang masuk agama Islam berbaur dengan bangsa Indonesia, Pak Yunus Yahya itu lebih menekankan harus ngalah, baik secara budaya pun harus ngalah gitu. Nah, makanya waktu itu ya kita teman-teman di sini nggak berani tuh mendekorasi masjidnya jadi ornamen-ornamen Chinese, masih belum berani. Tapi ketika tahun 2000 itu 99 kan terjadi pergantian presiden. Waktu itu Pak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu mencabut peraturan pemerintah nomor berapa saya lupa tuh, yang menyatakan bahwa
sehingga orang Chinese itu sudah bukan lagi warga negara WNA gitu ya, tapi sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Nah, dari situ Pak Yunus Yahya pun menyadari bahwa dakwah secara asimilasi itu udah nggak relevan lagi gitu, sehingga Pak Yunus Yahya pun menilai sekarang itu dakwahnya itu udah harus akulturasi gitu. Maka setelah itu baru beliau tuh melonggarkan kita tuh untuk ya membiarkan kita itu bikin apa ornamen-ornamen itu dibikin yang ya berbau Chinese gitu. Dan itu kan karena banyak juga jamaah-jamaah di kita yang ingin termasuk dakwah kita juga yang ingin menekankan bahwa kita itu masuk Islam tuh pindah keyakinan bukan pindah etnis gitu. Jadi kita tetap bersyukur kepada Allah bahwa apapun yang kita dijadikan oleh Allah, kan kita nggak minta tuh harus jadi etnis Cina atau Jawa, kan kita nggak bisa minta tuh. Ya sudah, kita syukuri saja, tapi kita tekankan bahwa di sini kita ganti keyakinan bahwa sekarang ini kita Muslim, dan nanti kan sebagai orang Chinese itu kita gunakan juga tuh untuk menarik orang-orang Chinese yang lain bahwa karena kan ada pandangan orang-orang Chinese yang non Muslim itu kayaknya kalau udah masuk Islam kayaknya udah pindah etnis gitu. Nah, itu kita luruskan bahwa kita masuk Islam hanya pindah keyakinan ya, bukan pindah etnis, dan kebudayaan itu harus kita jaga, apalagi kita kan negara berbineka tunggal ika, dan itu juga harus kita lestarikan di sini gitu. Maka mulailah tuh ada yang donatur yang memang suka dengan ornamen-ornamen gitu ya, memang sudah dibangunlah untuk sebagai ya ciri khas bahwa kita itu tetap menjaga budaya-budaya yang ada gitu. Ya kita kan tahu ajaran Islam itu bukan ajaran rasis kan ya. Jadi semua kita terima di sini. Jadi ini hanya kita di sini sebenarnya ingin menspesifik sekali bahwa kita itu ingin dakwahnya di kalangan Chinese sebenarnya gitu ya. Dalam artian secara segmentasinya aja gitu. Tapi di sini nggak harus orang Chinese yang di sini gitu. Siapapun boleh hadir ke sini. Bahkan yang non Muslim pun kita terima kalau mereka itu datang ke sini gitu. Kalau secara ini sih kita nggak memiliki yang khusus ya. Kita juga hanya kalau lihat ornamen itu lebih terkesan pendekatan aja ya, bukan seperti bangunan yang khusus ya, karena awalnya memang dari ruko, dan rukonya itu memang ciri khasnya masih bisa dilihat, dan itu kita hanya tampilan luarnya aja yang kita ganti supaya mereka itu pada kalangan orang-orang Chinese itu bisa punya pandangan, oh iya ternyata orang-orang yang masuk Islam itu tidak merubah identitas aslinya, etnisnya, budayanya tetap masih bisa terjaga gitu, sehingga dan itu bisa menarik orang-orang Chinese untuk lebih mengenal tentang Islam itu gitu. Fenomena baru yang masuk Islam di sini itu justru dari Chinese yang dari Tiongkok sana gitu, dari mainland yang ke sini. Kalau untuk para masyarakat ya itu kita konsentrasikan di hari Minggu aja sih. Ya, hari Minggu itu kita konsentrasikan buat yang seperti tadi teman-teman udah lihat tuh jam 10:30 sampai zuhur itu ada pengajian umum, dan itu banyak malah pesertanya banyak ibu-ibu sekitar gitu. Walaupun sebenarnya pengajian minggu itu sebenarnya kita fokusnya itu sebenarnya untuk mualaf gitu, tapi ternyata yang datang ibu-ibu ya, yang mualafnya justru jarang gitu. Dan itu yang pertama dari jam 10:30 sampai zuhur itu untuk umum. Kemudian kita juga sediakan waktu mulai dari jam 1 sampai asar itu untuk mualaf tuh. Biasanya kan kalau mereka masuk Islam di sini kan kita kasih sertifikat, tapi dengan satu syarat, sertifikat itu akan kita berikan kalau dia udah memenuhi beberapa syarat tuh ya dari kita, misalnya dia harus sudah bisa sholat, dia harus sudah bisa Al-Fatihah, itu standar yang kita kasih tuh. Jadi nggak serta-merta masuk Islam di sini terus kita kasih sertifikat, nggak begitu gitu, karena apalagi kecenderungan orang masuk Islam di sini banyak faktor terbesarnya itu karena nikah gitu. Nah itu banyak yang terjadi setelah mereka menikah, mereka udah nggak tersentuh lagi tuh untuk memperdalam Islamnya tuh. Nah itu yang ingin kita dorong, bahwa jangan sampai masuk Islam hanya tujuannya untuk nikah, tapi kita ingin lebih mendorong mereka itu untuk mempelajari juga pengajaran-pengajaran di dalam Islam itu sendiri. Makanya di jam 1 itu kita konsentrasikan ya, kalau ada yang mau sharing atau mau belajar baca Quran itu kita layani. Maksudnya yang masuk Islam di sini ya? Ya. Kalau rata-rata sih kalau per tahun ya mungkin dihitung per minggunya itu rata-rata ada 1 orang masuk. Itu rata-rata ya. Walaupun kadang bisa lebih gitu.
Nah itu ya, jadi kalau sekarang itu udah hampir lebih dari 1.900 orang sudah kita Islamkan di sini. Masya Allah. Di antaranya nggak harus Chinese, banyak juga mungkin dari saudara kita yang dari Sumatera Utara gitu, atau yang dari timur pun banyak gitu, masuk Islam di sini gitu. Dan ada juga orang dari luar seperti orang Amerika ada, orang Jepang ada, orang Thailand ada gitu. Tantangan yang berarti sih nggak ada ya, karena eksistensi Masjid Lauce di sini cukup menguntungkan buat mereka juga gitu. Dari setiap cerita yang kami dengar hari ini, Masjid Lauce bukan hanya berdiri sebagai bangunan ibadah. Ia hadir sebagai ruang aman, tempat belajar, dan jembatan bagi mereka yang sedang mencari makna. Melalui wawancara dengan para pengurus dan jemaah, kami memahami bahwa Masjid Lauce Jakarta memiliki peran yang sangat istimewa. Masjid ini menjadi tempat pertama banyak mualaf Islam dengan pendekatan yang ramah, terbuka, dan penuh empati. Tidak ada paksaan, tidak ada penilaian. Yang ada hanyalah dialog, pembelajaran, dan kebersamaan. Masjid Lauce membuktikan bahwa dakwah bisa hadir dengan kelembutan, dan Islam bisa dikenal melalui sikap saling menghormati. Sebagai masjid yang tumbuh di tengah keberagaman Jakarta, Masjid Lauce menjadi simbol bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk saling memahami. Ia bukan hanya rumah ibadah, tetapi rumah bagi proses pencarian spiritual banyak orang. Masjid Lauce mengajarkan kita bahwa iman tumbuh dari ketulusan dan persaudaraan lahir dari saling menerima. Semoga video mini vlog kami kunjungan ke Masjid Lauce bisa menjadi pintu wawasan baru yang bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan menuju kebaikan selalu memiliki pintu yang terbuka. Kami dari kelompok Lauce undur diri. Terima kasih sudah menonton.